Di dalam restoran berbintang Michelin, seorang pemuda kampungan langsung berjalan menghampiri Morgan dengan seorang wanita centil di sebelahnya. Saat satpam di dalam restoran melihat kalau ada yang tidak beres, mereka segera menghalangi pemuda itu. Lalu, si satpam bertanya kepada pemuda itu sambil terkekeh, "Halo Pak, ada apa?" "Minggir, ada yang mengganggu pacarku hari ini. Siapapun yang berani menghalangiku, aku akan menghajarnya," bentak si pemuda kampungan sambil memelototi si satpam. "Bukan begitu, Pak, mohon jangan membuat keributan di restoran kami. Jika ada masalah yang perlu diselesaikan, harap dilakukan di luar saja, ya," kata si satpam dengan canggung. Plak, seorang lelaki di belakang pemuda kampungan itu langsung meraih kerah si satpam, lalu memelototinya sambil berteriak, "Kenapa? Apakah kamu tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Bari? Dia menyuruhmu minggir, apa kamu tidak mengerti? Sudah diperingatkan jangan ikut campur tapi masih saja." Petik 2. Setelah mendengar ucapannya, si satpam ragu-ragu sejenak. Sebelum ia akhirnya segera menghindar dan tidak berani berbicara lagi lebih jauh. Tidak ada orang yang menghalanginya, Bari berjalan dengan mudah ke depan Morgan. Dia langsung bertanya kepada Morgan sembari mengangkat alisnya, "Apakah kamu yang mengganggu pacarku tadi?" Morgan menatap pemuda kampungan itu dari kepala sampai kaki dan bertanya dengan tenang, "Ada urusan apa?" Petik 2. Mendengar balasan Morgan yang begitu tenang, Bari membentak Morgan, "Kamu sombong sekali, beraninya memukul wajah pacarku dengan uang." Dia lalu menunjuk hidung Morgan dan berteriak, "Kamu sangat kaya, kan?" Petik 2. "Iya, lebih kaya darimu," balas Morgan dengan santai. Bari, si pemuda kampungan, tidak bisa menahan tawanya setelah mendengar balasan Morgan, "Kamu? Benarkah kamu lebih kaya dariku?" Dia lalu menoleh dan bertanya kepada wanita centil di sampingnya, "Sayang, apakah kamu mendengar apa yang dikatakannya? Dia mengaku lebih kaya dariku. Hahaha, benar-benar tidak tahu diri. Lihatlah penampilan gembelnya ini, dia pasti menghabiskan gaji sebulan demi makan di restoran bintang Michelin. Dia bahkan mengaku lebih kaya daripada suamiku. Benar-benar tidak sombong dan berpikiran sempit," cibir si wanita. Barisan lelaki di belakang Bari juga mulai tertawa kencang, "Hahaha." Petik 2. Menurut mereka, apa yang diucapkan Morgan itu sangat lucu. Para tamu di sekitar mereka juga mulai berkerumun di antara Morgan dan Bari setelah mendengar keributan yang terjadi di antara mereka. "Apakah kamu tidak percaya?" tanya Morgan sambil melangkah maju ke arah Bari. "Tentu saja aku tidak percaya. Belum ada orang yang berani mengaku kaya di depanku, Bari Wirawan." Petik 2. Sebenarnya, Bari ini bukanlah anak orang kaya. Dia hanya seorang bos perusahaan kecil. Dia berbicara seperti ini hanya untuk menggertak Morgan. "Benarkah?" Morgan bertanya dengan acuh tak acuh. Bari tersenyum menghina, lalu langsung mengulurkan tangan dan mengeluarkan setumpuk uang tunai dari tasnya. Kemudian, dia berkata kepada Morgan, "Anak muda, aku paling suka dengan orang sepertimu. Bukankah kamu sangat sombong tadi dan mengaku sangat kaya? Aku, Bari, juga punya sebuah hobi yaitu mengadu sesama orang kaya. Bagaimana cara kerjanya?" Morgan bertanya sambil menyipitkan matanya. "Aku memiliki uang 20 juta rupiah. Berlututlah sekarang dan minta maaf pada pacarku, maka kamu boleh ambil uang ini." Bari melambaikan uang tunai di tangannya dan berteriak dengan sangat menghina. Bari merasa dia akan terlihat sangat keren jika bisa menggunakan uang untuk menghadapi Morgan, jadi dia merubah niat awalnya di mana dia tadinya ingin menghajar Morgan. Saat Morgan mendengar ucapannya ini, dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak menatap Bari dan berkata dengan santai, "Aku akan memberimu 40 juta, berlututlah dan minta maaf padaku." Petik 2. "Oh, kamu berani menantangku, ya?" Bari tidak bisa menahan diri untuk mengutuk Morgan saat mendengar balasan Morgan. "Apakah kamu mampu mengeluarkan 40 juta rupiah?" Petik 2. Pemuda ini pasti tidak mampu mengeluarkan 40 juta rupiah, dia hanya berpura-pura di sini. Si wanita centil dan anak buah Bari mulai membicarakan Morgan yang menaikkan harganya. "Aku akan memberimu 60 juta rupiah, berlututlah dan minta maaf pada pacarku," tawar Bari pada Morgan. Akan tetapi, Morgan justru membalas dengan tenang, "Kalau begitu, aku akan memberimu 100 juta rupiah." Bari terdiam. Dia tertegun sejenak dan menatap Morgan.
Dia tidak tahu apakah Morgan benar-benar sanggup mengeluarkan uang sebanyak itu, tetapi dia tidak menyangka Morgan langsung menaikkan harganya menjadi 100 juta. Awalnya, Barry berpikir saat dia menawarkan 60 juta, Morgan mungkin akan langsung setuju. Setelah Morgan pergi, dia nanti akan merebut uangnya kembali. Dengan begitu, urusannya sudah beres, dia tidak akan dicurigai. Bahkan, dia bisa terlihat keren di depan pacarnya. Bagaimanapun juga, Barry sudah berpacaran dengannya lebih dari setengah bulan, tetapi ia juga masih belum mendapatkan kesempatan untuk menghabiskan malam dengannya. Barry merasa hari ini adalah kesempatan emasnya. Akan tetapi, dia tidak menduga kalau Morgan tidak menyetujui tawarannya. Malah, Morgan terus-menerus menaikkan harganya. Barry ragu-ragu sejenak, dia lalu menggertakkan giginya dan berteriak, "Aku akan memberimu 200 juta rupiah, berlutut untukku, N. Bagaimanapun, dia pasti akan merebut kembali uangnya. Jika harganya lebih tinggi, Morgan pasti akan menanggapinya dengan serius. Dengan begitu, Barry juga tidak akan mempermalukan dirinya sendiri. 200 juta, ulang Morgan. Setelah Morgan mendengar harganya, dia tidak bisa menahan tawanya. Morgan hanya bisa mengeluh dalam hatinya, ternyata ada begitu banyak orang bodoh di masyarakat kita saat ini. Mereka bahkan rela mengeluarkan uang 200 juta rupiah demi menyuruh orang lain berlutut dan meminta maaf pada mereka. Kalau itu Morgan yang dulu, hatinya pasti akan tergerak dengan uang sebesar itu. Akan tetapi, Morgan yang sekarang tidaklah kekurangan uang. Jadi, Morgan jelas saja tidak akan setuju dengan uang yang hanya sejumlah 200 juta itu. Sementara itu, Vivi juga menyadari situasinya. Akan tetapi, dia sedang sibuk memikirkan bagaimana membelanjakan uang setelah mendapatkannya nanti. Oleh karena itu, dia tidak berminat memperhatikan urusan Morgan. "Ayo jawab, 200 juta rupiah, bagaimana?" tawar Barry. Kembali pada Morgan. Morgan terdiam sejenak sebelum membalas dengan santai, "Aku akan memberimu 2 miliar, berlututlah sekarang dan minta maaf padaku." Petik 2. Semua orang terpana saat mendengar ucapan Morgan. Mereka tidak dapat mempercayainya. Tidak ada yang menyangka Morgan akan langsung menaikkan harganya menjadi 2 miliar rupiah. Sejujurnya, bahkan saat Barry menyebutkan 200 juta tadi, itu sudah sangat mengejutkan mereka. Kalau Barry benar-benar kaya, maka tidak masalah seharusnya bagi si pria kampungan untuk mengeluarkan uang sejumlah itu demi melampiaskan kekesalannya. Lagi pula, uang 200 juta di mata orang yang benar-benar kaya bukanlah jumlah yang sangat besar. Akan tetapi, berbeda dengan uang sejumlah 2 miliar. Apa yang Morgan sebutkan tadi itu terlalu menakutkan. Tidak peduli sekaya apapun seseorang, rasanya mustahil tiba-tiba memberikan uang sejumlah 2 miliar rupiah demi melihat orang yang ditantangnya berlutut dan meminta maaf. Barry langsung tercengang ketika mendengar ucapan Morgan, kemudian, dia menatap Morgan dari kepala sampai kaki. Dia bertanya dengan nada bingung, "Apakah kamu sedang mempermainkan aku? Apakah kamu benar-benar sanggup mengeluarkan 2 miliar rupiah? Hah? Dasar N." Pacar Barry yang centil juga tidak bisa menahan dirinya untuk tidak berseru, "Benar, bahkan kalau kamu menjual dirimu saja belum tentu laku seharga 2 miliar. Petik 2. Apakah aku bisa mengeluarkan uang sejumiah itu atau tidak itu urusanku. Bukankah kamu ingin mengadu siapa yang lebih kaya di antara kita? Jika kamu juga bersedia mengeluarkan 2 miliar, aku mungkin masih bisa mempertimbangkan apakah mau berlutut dan meminta maaf padamu." Morgan berkata dengan santai sambil menatap Barry. Setelah semua orang mendengar ucapan Morgan ini, mereka mendadak tersadar kalau Morgan menyebut angka fantastis itu hanya untuk menaikkan harganya lebih jauh lagi. "Bagaimana? Apakah kamu berani mengeluarkan 2 miliar? Morgan bertanya pada Barry sambil terkekeh. Apakah kamu anggap aku ini T? Bagaimana mungkin aku memberimu 2 miliar demi menyuruhmu minta maaf?" Barry berteriak sambil membelalakkan matanya. "Kamu yang T di mataku. Jika kamu tidak punya uang, cepat minggir dan jangan bicara omong kosong lagi." Morgan mengulurkan tangan untuk mendorong Barry, dia ingin berjalan keluar dari restoran. N, jangan pergi Sinaknyal, ayo, cepat halangi dia. Barry buru-buru meneriaki anak buah yang dia bawa saat dia sudah kembali tersadar. Namun, di saat itulah,
Pintu restoran tiba-tiba didorong, Johnson dan karyawan bank lainnya memasuki restoran sambil membawa sebuah kotak uang yang sangat besar. Setelah semua orang yang berada di dalam restoran melihat Johnson membawa sebuah kotak yang sangat besar, mereka semua membeku di tempat. Mereka terlihat sangat bingung karena mereka sama sekali tidak tahu apa isi kotak itu. Barry dan yang lainnya juga tampak agak ragu. Apa isi kotak itu sebenarnya? Setelah melihat Morgan, Johnson buru-buru berteriak, "Tuan Muda Morgan, apakah sudah membawa uangnya?" Morgan melirik Johnson sekilas seraya bertanya dengan tenang. Johnson segera mengangguk, sudah dibawa." Vivi segera mendekati Morgan dengan sangat bersemangat setelah dirinya mengetahui kalau Johnson datang ke sini untuk mengantarkan uang pada Morgan. "Johnson, buka kotaknya," perintah Morgan pada Johnson. Mendengar perintah Morgan, Johnson tampak ragu-ragu sejenak sebelum membuka kotak itu. Setelah dia membuka kotak itu, semua orang yang ada di dalam restoran sangat terkejut. Mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Tidak ada yang menyangka kalau kotak itu dipenuhi dengan uang. Orang-orang di restoran bintang Michelin ini tentu saja merupakan orang-orang berada, tetapi mereka sekalipun belum pernah melihat uang sebanyak itu dikumpulkan di satu tempat seperti kotak itu. Tatapan semua orang pada Morgan langsung saja berubah. Tidak ada lagi yang bisa menganggap Morgan sebagai seorang pecundang miskin. Di sisi lain, mata Vivi berbinar-binar saat melihat uang dalam kotak itu. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya sekarang akan tetapi, berbeda dengan Barry dan pacarnya. Raut muka Barry dan pacarnya berubah drastis karena mereka berdua tahu Johnson sendirilah yang mengantarkan uang pada Morgan. Barry masih tidak dapat mempercayai ini semua. Dia membelalakkan matanya dan bergumam, apakah pemuda ini benar-benar sekaya ini? Iya, tidak disangka. Dia ternyata adalah anak orang kaya. Seru pacarnya. "Vivi, ini adalah 20 miliar, apakah kamu perlu menghitungnya sendiri?" Morgan menoleh dan bertanya kepada Vivi. Tidak perlu," jawab Vivi sambil menatap uang itu. Dengan serakah, dia begitu senang dan menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. "Oke, semua uang ini sudah menjadi milikmu sekarang. Aku harap kamu tidak akan pernah mengganggu hidupku lagi. Jika kamu melakukannya lagi, aku tidak akan mengampunimu, mengerti?" kata Morgan pada Vivi dengan nada ketus. Dengan cepat, Vivi menganggukkan kepalanya berulang kali, "Aku paham. Aku paham." Ketika Morgan melihat sikap Vivi yang menganggap uang seolah itu nyawanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir di dalam hatinya. Kemudian, Morgan berkata dengan santai, "Vivi, apakah kamu ingat dengan apa yang aku katakan padamu tadi?" "Tidak, aku tidak ingat," jawab Vivi sambil menggelengkan kepalanya. "Di dunia ini, uang bukanlah segalanya, kamu akan mengerti apa maksud ucapanku suatu hari nanti," kata Morgan dengan santai sebelum bersiap untuk berjalan keluar dari restoran. Namun, saat Morgan melewati Barry tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih Morgan. Melihat Barry yang menghentikannya, Morgan bertanya, "Ada urusan apa lagi?" Petik 2. "Itu, tadi kamu bilang akan memberiku 2 miliar selama aku berlutut untukmu, apakah itu benar?" Barry bertanya pada Morgan dengan penuh semangat. Sebelumnya, Barry selalu berpikir kalau Morgan hanya sedang bercanda dengannya. Dia mengira Morgan hanyalah orang biasa, jangankan 2 miliar rupiah, Morgan mungkin bahkan tidak sanggup mengeluarkan 200 juta. Akan tetapi, Morgan benar-benar memberikan 2 miliar kepada Vivi tadi. Saat itu juga, Barry menyadari kalau apa yang Morgan katakan padanya bukanlah candaan. Dengan berlutut dan meminta maaf saja sudah bisa mendapatkan 2 miliar, bagaimana bisa Barry melewatkan kesempatan sebagus ini? "Bagaimana menurutmu?" tanya Morgan balik sambil melirik Barry sekilas. Saat Barry mendengar perkataan Morgan, dia langsung berlutut di tanah tanpa berpikir panjang lagi. Dia segera berteriak dengan kencang. "Semua itu salahku tadi. Itu memang salahku. Aku minta maaf." Morgan menatap Barry dan tersenyum, lalu mengarahkan pandangannya pada pacar Barry yang centil itu. "Kamu sedang lihat apa? Kenapa tidak berlutut dan meminta padanya?" bentak Barry pada pacarnya. Demi mendapatkan uang sebesar 2 miliar, pacarnya Barry juga ikut berlutut di tanah dan berkata, Aku juga mengaku salah, aku salah.
Semua orang menatap Barry dan gadis centil itu, tanpa merasa jijik sedikit pun. Jika mereka dihadapi pada situasi yang sama, mereka juga pasti akan memilih hal yang sama, berlutut dan meminta maaf pada Morgan. Hanya dengan berlutut dan meminta maaf saja, mereka sudah bisa mendapatkan 2 miliar. Orang bodoh mana sekalipun pasti tahu harus memilih yang mana. Semua orang tidak memandang rendah Barry dan pacarnya, justru mereka iri dengan keberuntungan si pria kampungan. Sementara itu, Morgan hanya bisa menggelengkan kepalanya tatkala menerka berdua berlutut. Dia segera berjalan keluar restoran. Begitu melihat Morgan akan pergi, Barry menyusul Morgan sambil terkekeh, aku sudah berlutut dan meminta maaf padamu. Kapan kamu akan memberiku uang itu? Uang, ulang Morgan. Morgan menatap Barry dan tersenyum. Dia lalu berkata dengan santai, sebenarnya, aku hanya bercanda denganmu tadi. Petik 2. Kamu. Mendengar ucapannya, Barry sangat tercengang. Dia segera berteriak sambil membelalakan matanya, berani-beraninya kau mempermainkan aku. Percaya atau tidak, aku akan. Sebelum Barry menyelesaikan kalimatnya, Johnson melangkah maju dan menamparkan muka Barry dengan kencang. Saat anak buah Barry melihat Johnson memukuli bos mereka, mereka segera bergegas menghampiri bos mereka. Namun, insiden kecil tadi tidaklah seberapa dengan apa yang terjadi selanjutnya. Ada 3 atau 4 orang yang kembali memasuki restoran. Masing-masing dari mereka memegang senapan mesin ringan dan mengenakan rompi anti peluru. Orang-orang ini adalah pasukan khusus di bank yang bertanggung jawab untuk mengawal truk uang. Meskipun 20 miliar tidak banyak, uang sejumlah itu juga tidak bisa dikatakan sedikit. Lagi pula, hal yang terpenting adalah orang yang menginginkan uang ini adalah Morgan. Johnson tentu saja tidak berani lengah. Jadi, dia sengaja memanggil beberapa anggota pasukan khusus untuk ikut dengannya. Anak buah Barry benar-benar tercengang saat melihat pasukan khusus ini. Mereka berdiri diam dan tidak berani bergerak sama sekali. Johnson lalu kembali mendekati Barry dan berkata dengan dingin, saat berbicara dengan Tuan Muda Morgan, perhatikan sikapmu. Petik 2. Iya, aku mengaku salah. Barry membalas dengan tergagap. Tuan Morgan, silakan lewat sini. Johnson menoleh dan berkata kepada Morgan dengan sangat sopan. Baik, Morgan mengangguk pelan sebelum melangkahkan kakinya keluar dari restoran. Vivi yang sejak tadi berdiri di sana setelah melihat uang tunai di kotak kembali membeku saat melihat Morgan akan pergi. Dia lalu segera berteriak, kalian jangan pergi kalau sekalian pergi, bagaimana aku membawa semua uang ini? Bukankah kamu berkata uang dapat membantumu merecahkan semua masalah? Sekarang kamu sudah sangat kaya, masa tidak bisa menyelesaikan masalah sepele seperti ini? Tanya Morgan balik dengan acuh tak acuh. Vivi tercengang mendengar perkataan Morgan. Saat ini, Morgan sudah mengikuti Johnson dan yang lainnya keluar dari restoran. Begitu Morgan benar-benar sudah pergi, dia merasa sangat putus asa. Uang tunai senilai 20 miliar ini beratnya sekitar 100 kg beratnya. Dia hanyalah seorang wanita lemah. Bagaimana bisa dia membawanya sendiri? Selain itu, dia tidak berani meminta orang lain untuk membantunya. Tuan Muda Morgan, apakah Anda benar-benar memberikan uang Anda kepada wanita itu begitu saja? Tanya Johnson dengan Morgan setelah mereka berjalan keluar dari restoran. Kamu mengira aku memberinya sejumlah uang, tetapi aku merasa baru saja memberinya sebuah bom. Jawab Morgan dengan tenang. Setelah mendengar ucapan bosnya, Johnson kebingungan. Dia bertanya kembali, bom, apakah kamu tahu bagaimana caranya menghancurkan seseorang secepat mungkin? Tanya Morgan balik pada Johnson. Johnson menggelengkan kepalanya dengan tenang, saya tidak tahu bagaimana caranya. Cara termudah adalah memberinya sejumlah uang untuk dihabiskan. Uang itu tidak boleh terlalu banyak tetapi juga tidak bisa terlalu sedikit. Aku merasa, 20 miliar sudah pas. Morgan menjawab dengan santai. Johnson tersenyum lebar ketika mendengar jawaban Morgan, saya mengerti maksud Tuan Muda Morgan sekarang. Oke, sekarang antarkan aku ke NSB Kosmetik. Perintah Morgan pada Johnson. Johnson mengangguk dengan patuh sembari membawa Morgan ke tempat parkir. Baik. Morgan tidak lagi memedulikan apa yang akan terjadi pada Vivi setelah mendapatkan 20 miliar itu karena dia tahu, cepat atau lambat, Vivi akan hancur karena uang itu.
Morgan hanya ingin segera mencari Leona untuk menjelaskan masalah antara dirinya dengan Vivi. Dia masih belum tahu apakah Leona akan memaafkannya atau tidak. Setelah Morgan dan Michael memasuki mobil, mereka segera pergi ke NSB Kasmetik. Selama di perjalanan, Morgan selalu menyipitkan matanya melihat pemandangan di luar mobil seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah dia ragu-ragu beberapa lama, Morgan akhirnya mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Setelah telepon berdering 2 kali, orang di seberang telepon menjawabnya dengan suara kecil, Morgan, ada apa mencariku? Petik 2. Aku sekarang membutuhkanmu untuk mengerjakan sesuatu, jawab Morgan dengan datar. Orang yang di seberang telepon itu ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, urusan apa? Katakanlah. Jadi begini, beberapa menit kemudian, Morgan menjelaskan rencana yang ada di pikirannya kepada orang yang dia telepon. Setelah orang itu mendengar rencana Morgan, dia sangat bingung. Dia tidak mengerti mengapa Morgan ingin melakukan ini. Bahkan, Michael yang duduk di sebelah Morgan saja terlihat bingung. Morgan, kenapa kamu mau melakukan hal ini? Tanya orang yang di seberang telepon dengan gugup. Haruskah aku menjelaskan padamu juga? Aku sudah menyuruhmu, jadi kerjakan saja. Seru Morgan. Baiklah. Jawabnya dengan terpaksa sebelum mengakhir teleponnya. Setelah Michael melihat Morgan menutup ponselnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke arah Morgan. Setelah ragu-ragu, dia memutuskan untuk tidak menanyakan apa rencana Morgan. Dia kembali menyetir mobil dengan serius. Sementara itu, di restoran berbintang Michelin, Vivi masih terdiam melihat kotak berisikan uang tunai di depannya. Dia masih tercengang para lamu yang makan di sekitarnya melihat Vivi dengan tatapan ini. Kalau saja ini bukan restoran berbintang Michelin, melainkan tempat jauh yang keamanannya tidak terlalu baik, orang-orang pasti sudah bersiap untuk mencuri uangnya. Bagaimanapun, uang itu berjumlah 20 miliar. Siapa yang tidak tergoda dengan uang sejumlah itu? Walaupun hati Vivi bahagia karena sudah mendapatkan keinginannya yaitu mengambil uang dari Morgan, muncul masalah lain. Bagaimana ia bisa membawa pulang uang-uang ini? Uang tunai sejumlah 20 miliar saja beratnya sudah lebih dari 100 kg, itu belum termasuk berat kotaknya. Sebelumnya, ada Michael dan orang-orang yang bisa membantunya. Namun, saat ini Vivi sendirian. Dia tidak memiliki ide bagaimana caranya membawa pulang uang-uang itu. Kalau dia meminta bantuan dari orang lain, Vivi agak sedikit tidak tenang masalahnya, dia masih belum menemukan ide bagus untuk membawa pulang uangnya. Walaupun satpam restoran berbintang Michelin sudah membantu Vivi mengamankan kotak uang ke dalam ruang VIP, tetapi tidak ada seorang pun yang berani membantu Vivi mengeluarkan uang tersebut. Bagaimanapun juga, uang sebesar itu akan membawa masalah kalau dibawa. Para satpam restoran juga tidak akan mampu membayar ganti ruginya kalau ada sesuatu yang terjadi dengan uang sebanyak itu. Vivi duduk sendirian di tengah ruang VIP dan memandangi kotak uang yang besar itu dengan ekspresi sangat tidak berdaya. Bagaimana ini keluhnya? Vivi menghembuskan nafas dengan tak berdaya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan ponselnya. Dia memutuskan untuk menelepon Jenny dan meminta bantuannya untuk membawa pulang uang-uang ini. Sebelumnya, Jenny telah membantunya menjebak Morgan jadi, Vivi mempercayai Jenny dalam hatinya. Halo, Jenny kamu sekarang di mana? Tanya Vivi dengan cemas setelah teleponnya tersambung. Aku di kampus sekarang, ada apa? Tanya Jenny yang terdengar kesal setelah kedatangan Morgan sebelumnya membuatnya khawatir. Bisakah kamu datang ke restoran berbintang Michelin sekarang untuk membantuku membawa beberapa barang? Saat kamu datang, bawa 2 tas lagi. Semakin besar tasnya, semakin bagus, paham? Pinta Vivi buru-buru. Dengan nada bingung, Jenny bertanya, kamu mau melakukan apa? Aduh, sudah jangan banyak bicara. Cepatlah datang. Vivi membentak Jenny seraya mengerutkan alisnya. Jenny ragu-ragu sejenak dan ingin menolak permintaan Vivi. Aku sedikit tidak enak badan, kamu cari orang lain saja. Kamu masuk mau 200 juta rupiah yang sebelumnya. Kujanjikan. Vivi langsung menanyai Jenny. Begitu mendengar tawaran Vivi, mata Jenny berubah. Dia berkata dengan cepat, kalau begitu, tunggu aku di sana, aku akan segera datang. Petik 2. Oke, balas Vivi dengan gembira setelah mendengar Jenny.
Menyetujui permintaannya, dia segera menutup teleponnya. 15 menit kemudian, Jenny berlari ke ruang VIP restoran berbintang Michelin itu. Setelah dia bertemu dengan Vivi, Jenny terlihat kebingungan dan bertanya, "Vivi, ada masalah apa sampai kamu begitu panik memanggilku kemari? Cepat bantu aku memasukkan uang dalam kotak ini ke dalam tas. Lalu, kita berdua pergi ke bank untuk menyetor uangnya," jawab Vivi. "Uang dalam kotak." Jenny kembali mengulang perkataan Vivi dengan agak kebingungan. "Ini." Vivi menjulurkan tangannya dan segera membuka kotak berisikan uang itu. Pemandangan uang tunai yang tebal dan padat segera tersingkap di hadapan Jenny. Setelah dia melihat uang tersebut, dia langsung saja tercengang. Jenny langsung menyergap Vivi dan bertanya, "Vivi, ini semua uang milikmu?" Petik 2. Betul. Vivi mengangguk ringan. Dia lalu mengeluarkan uang sejumlah 200 juta dari kotak dan memberikannya pada Jenny sambil berkata, "Uang ini milikmu." Petik 2. Vivi, kamu dapat uang ini dari mana? Tanya Jenny yang masih saja terpaku dengan uang tunai di hadapannya dengan sedikit ketakutan tersirat di matanya. "Ayolah, kamu tidak usah takut, uangku semuanya legal. Bukan hasil curian ataupun rampokan," kata Vivi dengan datar. Kemudian, dia mengambil tas yang dibawa Jenny dan mulai memasukkan uang ke dalam tas itu. Jenny masih saja terdiam. Raut mukanya sangat sulit untuk digambarkan. Dia sangat mengenal keluarga Vivi sehingga dia tahu kalau keluarga Vivi tidak memberikan uang sebanyak ini. Jadi, Jenny masih tidak paham dari mana Vivi mendapatkan semua uang ini. "Kenapa kamu masih berdiri saja? Cepat bantu aku memasukkannya." Vivi menoleh dan berteriak kepada Jenny. Setelah Jenny tertegun sejenak, dia segera berjongkok dan bergepas membantu Vivi memasukkan uang ke dalam tas yang dia bawa tadi. Selagi memasukkan uang ke dalam tas, Jenny masih bertanya kepada Vivi, "Dari mana kamu mendapatkan uang ini? Kamu benar-benar tidak melakukan sesuatu yang ilegal, kan? Kalau aku bilang kalau uang ini diberikan Morgan kepadaku, apa kamu percaya?" Tanya Vivi dengan misterius sambil menolehkan kepalanya dan menatap Jenny. Setelah Jenny mendengar perkataan Vivi, raut wajahnya menjadi semakin terkejut. Dia kembali bertanya, "Morgan? Morgan yang memberikan uang sebanyak ini padamu?" Petik 2. Mungkin kamu tidak tahu, sebenarnya Morgan itu generasi kedua orang yang benar-benar sangat kaya. Uang ini adalah uang perpisahan yang dia berikan padaku. Ayo cepat, bantu aku masukkan uangnya, kalau tidak, aku khawatir sebentar lagi bank akan tutup. Jelas Vivi sebelum kembali memasukkan uang ke dalam tas. Jenny menatap Vivi yang ada di depannya dengan tatapan yang terlihat begitu rumit. Dia terdiam dengan ragu-ragu beberapa saat, akan tetapi, dia juga mulai memasukkan uang ke dalam tas. Setelah setengah jam berlalu, Jenny mengikuti Vivi keluar dari Bank Mandiri. Vivi melihat kartu bank di tangannya sendiri dan menyunggingkan senyuman yang sangat puas. Dia lalu menoleh ke Jenny dan berkata, "Jenny, kejadian hari ini tidak boleh kamu beritahukan kepada orang lain, apalagi teman-teman sekelas kita, paham?" Petik 2. Jenny mengangguk ringan. Dia terlihat ragu-ragu. Vivi lalu melanjutkan sambil menatap temannya, "Sekarang, kamu harusnya tahu sekaya apa aku sekarang. Selama kamu tidak membocorkan rahasia kita, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk." "Iya." Jenny pun mengangguk lagi. "Oh ya, kamu tahu di Surabaya ada tempat menarik apa tidak? Kita punya banyak uang sekarang. Hari ini aku harus membawamu untuk merasakan kehidupan orang-orang kaya," seru Vivi dengan antusias. "Tempat yang menarik," ulang Jenny yang berusaha menahan dirinya untuk tidak tercengang. Dia lalu berkata dengan suara pelan, "Vivi, aku tahu beberapa tempat yang sangat menarik. Aku dengar hanya orang kaya saja yang dapat masuk. Bagaimana kalau kita berdua pergi dan melihat-lihat tempat itu?" "Baiklah. Mulai dari sekarang, aku hanya akan pergi ke tempat yang dapat dikunjungi oleh orang kaya saja. Tempat-tempat yang hanya bisa dikunjungi orang miskin sama sekali tidak menarik buatku." Tandas Vivi. Jenny mendongakkan kepalanya dan menatap Vivi dengan pandangan datar. Ada sedikit keanehan yang terlintas di tatapan Jenny. Dia akhirnya menghentikan sebuah taksi, lalu membawa Vivi pergi ke tempat itu.